Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raih Potensi ini. Kali ini kita akan bahas tentang disiplin. Kenapa kita harus disiplin? Karena 90% kesuksesan dalam segala hal dapat dicapai dengan disiplin. Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah, tetapi tidak belajar banyak tentang hal ini. Berikut ini adalah 7 pelajaran untuk membantu kamu membangun disiplin diri yang kuat dan kontrol emosi yang baik. Mari kita simak. Nomor 1, pertempuran melawan kesenangan. Tubuh itu bodoh. Kamu harus menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Tubuh ingin makan sampai kenyang, tapi akhirnya berakhir begitu saja. Setelah itu, tubuh ingin minum sampai mabuk, tapi kita baru sadar ketika kita sudah sangat mabuk. Tubuh menginginkan apa yang diinginkannya. Sekarang, tubuh bisa menghadapi konsekuensinya nanti. Kita harus pintar dan menghentikannya sebelum itu terjadi. Jika kamu merasa kenyang dan tidak nyaman setelah itu, kamu akan merasa mabuk. Dan saat kamu bangun, kamu akan merasa sangat menyesal dan malu. Keesokan paginya, apakah hal itu benar-benar bagus? Sejak awal seharusnya kita jangan hanya memikirkan kesenangannya saja, tetapi pikirkan apa yang akan kamu dapatkan. Pikirkan bagaimana kamu akan memikirkannya setelah itu. Ketika celana kamu terlalu ketat karena kekenyangan, atau ketika kamu mendapati diri kamu bercermin dan bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi, disiplin diri bukanlah tentang menahan diri dari sesuatu yang berlebihan. Karena itu dianggap sebagai dosa atau salah secara moral. Sebaliknya, itu adalah tentang menghindari kehidupan yang penuh dengan penderitaan yang tidak perlu dan konsekuensi negatif yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Ketika kita menyerah pada setiap dorongan dan keinginan tanpa pengendalian, kita berisiko menciptakan neraka kita sendiri. Di masa sekarang ini, penting untuk memahami bahwa pantangan dan pengendalian tidaklah sama. Pantangan berarti menghindari sesuatu sama sekali. Sementara pengendalian adalah tentang melatih diri untuk bersikap moderat. Ini adalah tentang mengetahui bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang seimbang dan sesuai dengan tubuh kita. Menjadi disiplin bukan berarti menyangkal kebahagiaan diri kita sendiri. Ini berarti bertanggung jawab dan memahami batasan kita. Hal ini tentang mengetahui kapan kita harus berhenti sebelum hal-hal di luar kendali terjadi. Misalnya, memiliki kekuatan untuk meninggalkan meja sebelum makan secara berlebihan atau menikmati satu minuman saja. Menjadi lebih disiplin bukanlah hukuman, tetapi cara untuk menghindari konsekuensi negatif yang akan terjadi nanti. Ini adalah ekspresi nilai diri. Kita harus memprioritaskan pikiran kita di atas tubuh kita dan menghindari gangguan kesenangan sementara. Nomor 2 adalah mencari ketidaknyamanan. Seneca adalah seorang yang kaya raya dengan warisan dari ayahnya dan investasi yang sukses. Ia berhasil membangun kekaisaran Romawi. Terlepas dari kekayaannya dari waktu ke waktu, ia memilih untuk hidup dalam ketidaknyamanan selama beberapa hari. Ia akan mengenakan pakaian yang kasar dan usang dan bahkan tidur di atas tanah dengan hanya sepotong roti kering dan air. Seneca sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa pengalaman ketidaknyamanannya adalah asli dan serius. Ketika menasihati seorang teman untuk mencoba ketidaknyamanan yang dilakukannya secara sukarela ini, dia menekankan bahwa dengan makan roti yang keras dan tidur di atas potong kayu yang keras tadi, agar pengalaman tersebut menjadi otentik dan bukan hanya sekedar hiburan. Mengapa Seneca melakukan hal ini? Seneca tahu bahwa sebagian besar warga negaranya tanpa mengeluh hidup dalam keadaan yang sama dengan yang ia jalani dan secara sukarela pula. Inilah intinya, dengan sengaja menempatkan dirinya dalam kondisi tersebut,
Ia berusaha membuktikan bahwa bertahan dalam tantangan seperti itu adalah hal yang mungkin dilakukan oleh semua orang dan sebenarnya biasa dilakukan oleh banyak warga negaranya. Banyak teman Seneca yang kaya raya takut hidup dalam kondisi seperti itu, sehingga membuat mereka cemas dan menghindari risiko dengan menghadapi kesulitan ini secara sukarela. Seneca akan berkata pada dirinya sendiri, "Apakah ini yang kamu takutkan?" Menjalani kesulitan secara sukarela ini membantu Seneca membangun perspektif dan ketangguhan diri, yang pada akhirnya membuatnya mampu menghadapi kesulitan dengan kekuatan yang lebih besar. Praktek ini bahkan menyelamatkan hidupnya ketika Kaisar Nero mulai goyah. Seneca mempersembahkan seluruh kekayaannya untuk menebus kebebasannya. Berbeda dengan pendekatan Seneca, banyak dari kita yang menghindari segala sesuatu yang tidak nyaman. Kita percaya bahwa sukses berarti tidak pernah bersusah payah dan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan di ujung jari kita. Untuk apa kepanasan jika kita bisa menyalakan AC? Untuk apa membawa barang berat jika orang lain bisa melakukannya untuk kita? Untuk apa berjalan kaki jika kita bisa menyetir? Kita tidak menyadari betapa ketergantungannya hal ini. Hal ini memanjakan kita dan menciptakan kondisi yang sempurna untuk kegagalan. Hal ini juga membuat kita takut. Kita menjadi ketagihan pada kenyamanan dan kemudian kita takut kehilangannya. Tetapi beberapa orang menghargai ketidaknyamanan. Mereka menantang diri mereka sendiri dengan berlari maraton, tidur di lantai, mengangkat barang-barang berat, atau melakukan pekerjaan kasar dan lain-lain. Karena dengan mengalami kesakitan tersebut akan membuat kita lebih kuat dan membuat kita tidak terlalu takut pada tantangan. Disiplin diri dimulai dari tubuh kita, tetapi tidak terjadi secara otomatis. Kita harus mengekspos diri kita sendiri pada tantangan. Karena hidup akan membawa ketidaknyamanan yang parah suatu hari nanti. Kita harus siap. Mereka yang mengatasi masa-masa sulit dan menerima perubahan ini lebih sulit dikalahkan dan lebih bahagia. Secara keseluruhan, kita harus bersikap moderat saat ini, saat keadaan sedang bagus, karena saat-saat yang baik tidak akan pernah bertahan selamanya. Nomor 3 adalah berhenti menjadi budak. Dwight Eisenhower mencapai hal-hal besar dalam hidupnya. Dia bertempur dalam pertempuran, mengalahkan Nazi yang menduduki Jerman, menulis memoir dan menjadi kaya raya. Tetapi pada tahun 1949, Eisenhower menghadapi tantangan baru untuk menaklukkan dirinya sendiri. Dia memiliki kebiasaan merokok yang buruk. Dia bisa menghabiskan 3-4 bungkus rokok setiap hari selama 38 tahun. Dan dia tahu bahwa inilah saatnya untuk berhenti. Meskipun itu mungkin tidak tampak seperti masalah besar dibandingkan dengan pencapaiannya yang lain, tapi siapapun yang pernah berjuang melawan kecanduan tahu betapa sulitnya hal itu. Tetapi Eisenhower memiliki tekad yang luar biasa. Ia memutuskan untuk berhenti merokok secara diam-diam. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk berhenti merokok adalah berhenti, dan dia tidak pernah menyentuh rokok lagi. Sekali lagi, tidak ada yang memaksanya untuk berhenti. Itu adalah keputusan pribadinya. Dia percaya bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk menjaga tubuhnya dan melindungi kesehatannya. Dengan menaklukkan setan dalam dirinya, dia menambahkan tahun-tahun dalam hidupnya dengan tubuh yang kuat dan sehat. Dia dapat terus melayani dunia, dia memimpin NATO dan akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat pada saat yang penuh tantangan. Di dunia sekarang ini, kita dapat terpikat pada berbagai hal seperti rokok, soda, TikTok, Instagram, atau bermain video game. Tidak peduli apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut dianggap baik atau buruk, diterima atau tidak, atau apakah itu baik untuk kita. Sama seperti kebiasaan merokok Eisenhower yang membahayakan dirinya secara perlahan. Banyak dari kebiasaan kita yang mungkin melakukan hal yang sama,
tanpa kita sadari. Tetapi bahkan jika itu tidak membahayakan kita, mengapa kita harus membiarkan kebiasaan ini mengendalikan kita? Mengapa kita harus menerima perintah dari perut kita? Kita harus menjadi bos bagi tubuh kita sendiri, bukan dari kebiasaan kita. Jadilah bos bagi diri kita sendiri. Perbudakan adalah sistem ekonomi yang sangat tidak efisien. Di samping kesengsaraan dan kekejamannya, mengapa kamu memilih untuk menjadi budak bagi kebiasaan kamu sendiri? Jika kamu mengetahui semua resiko dan akibatnya, apakah kamu akan tetap melakukannya? Apakah kamu masih akan merokok, minum minuman keras, atau mengejar gaya hidup yang kamu tahu akan menyebabkan ketidakbahagiaan dalam jangka panjang? Hanya karena kamu memulainya di masa lalu, bukan berarti kamu harus meneruskannya juga sekarang. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih cara yang berbeda, sekuat apapun itu. Mungkin saja ada kebiasaan buruk yang sedang kamu hadapi saat ini. Tetapi kabar baiknya adalah tidak ada kata terlambat untuk mengalahkannya. Ambil inspirasi dari Eisenhower yang berhenti merokok di usia 58 tahun. Yang penting bukanlah berapa lama kamu memiliki kebiasaan buruk tersebut, tetapi apa yang kamu pilih untuk dilakukan hari ini. Pilihlah untuk berhenti sekarang. Pilihlah untuk berhenti menjadi budak. Nomor 4, hindari yang berlebihan. Cato the Elder dikenal karena penghematannya yang luar biasa. Dia menjalani kehidupan yang sederhana dan rendah hati. Dia tidak pernah mengenakan pakaian mahal atau berbelanja dengan boros. Dia akan minum bersama dengan para budaknya dan sering bekerja bersama mereka di ladang. Filosofi minimalis Cato juga meluas ke rumahnya. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana yang terinspirasi oleh idolanya. Ketika para utusan dikirim untuk menyuap Cato pada masa puncak kekuasaannya, mereka menemukannya di dapur sedang merebus lobak. Gaya hidupnya yang sederhana menunjukkan kepada mereka bahwa dia tidak peduli untuk menjadi kaya. Dia tidak bisa dibeli dengan uang. Sama halnya ketika Cato ditawari hadiah atau imbalan yang mahal untuk pekerjaan politiknya. Dia menolaknya karena ketika kita menginginkan sesuatu yang melebihi apa yang kita butuhkan, kita akan membuat diri kita sendiri menjadi lemah. Bersikap keras terhadap diri sendiri akan mempersulit orang lain memanipulasi kita. Bersikap keras terhadap diri sendiri akan menghilangkan kekuasaan orang lain terhadap diri kita. Contoh lain yang sangat baik tentang kekuatan kesederhanaan dapat dilihat pada petinju Rubin Carter. Saat ia dipenjara secara tidak adil, dia sengaja hidup dengan sedikit kenyamanan. Dia tidak memiliki kemewahan seperti bantal, radio, karpet, atau TV yang menyulitkan para penjaga untuk memiliki pengaruh terhadap dirinya. Dengan tidak memiliki fasilitas-fasilitas tersebut, Carter menegaskan kendali atas hidupnya sendiri dan menjadi tidak mudah untuk dimanipulasi. Kehidupan Cato atau Rubin Carter mungkin terlihat sulit. Namun dalam banyak hal tidak ada yang lebih tidak senang daripada orang yang mendapati penagih hutang di depan pintu rumahnya, atau orang yang dipaksa untuk terus bekerja lebih keras dan lebih keras lagi untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya. Di dunia modern ini, kita seringkali dikelilingi oleh godaan dan tekanan untuk memilih lebih banyak dan lebih banyak lagi. Iklan-iklan dan pengaruh media sosial terhadap diri kita bisa membuat kita yakin bahwa kita membutuhkan hal-hal tertentu untuk menjadi bahagia. Hal-hal yang lebih sederhana dan lebih bersih merupakan rahasia ampuh. Semakin sedikit barang yang Anda inginkan, semakin kamu menjadi lebih kaya, lebih bebas, dan lebih berkuasa. Hanya dengan sesederhana itu. Nomor 5 adalah melambat untuk melaju lebih cepat. Octavianus merubah namanya menjadi Julius Caesar ketika dia baru berusia 18 tahun. Setahun kemudian, ia berjanji kepada para pemimpin Roma di The Forum bahwa ia akan mencapai ketinggian yang sama dengan ayah angkatnya. Terlepas dari rencananya yang ambisius, ia tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia melakukan pendekatan yang lambat dan hati-hati.
belajar dari guru-gurunya Dinaus dan Arastimus. Octavianus ikut memerintah bersama Mark Antony selama 1 dekade dan kemudian memimpin senat selama hampir 5 tahun sebelum akhirnya menjadi seorang kaisar. Pada tahun 27 sebelum Masehi, perjalanannya menuju kekuasaan berjalan lambat dan disengaja. Ketika Octavianus menguasai Roma, ia mengubahnya dari kota batu bata menjadi kekaisaran agung dari marmer. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi membutuhkan waktu dan perhatian pada banyak detail kecil. Pendekatan Octavianus mengajarkan kita nilai disiplin dan pentingnya menyelesaikan sesuatu dengan benar. Kesibukan tidak selalu berarti terburu-buru. Ini tentang menyelesaikan sesuatu dengan benar dan efisien. Tidak masalah untuk bergerak lambat selama kemajuannya stabil dan konsisten. Kita harus mengelola dorongan untuk terburu-buru, baik dalam menanggapi tekanan eksternal maupun keinginan kita sendiri untuk terjun ke dalam tindakan sementara keinginan, sangatlah berharga. Hal ini harus disalurkan dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini akan dengan cepat berubah dari sebuah aset menjadi sebuah liabilitas. Yang keenam, kehidupan yang sulit adalah kehidupan yang terbaik. Raja George ke-6 terkenal dengan kecintaannya pada makanan. Ia akan sarapan besar-besaran dengan stik merpati, anggur, dan brandy. Lama-kelamaan ia menjadi sangat gemuk hingga ia takut tidak dapat bernapas. Jika ia berbaring untuk tidur, bahkan untuk menandatangani dokumen pun menjadi sebuah tantangan, dan ia memiliki stempel yang dibuat khusus untuk tanda tangannya, sehingga ia tidak perlu banyak bergerak. Terlepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang raja, ia juga mengabaikan tugas-tugasnya dan juga tugas sebagai seorang ayah. Ia memiliki beberapa anak di luar pernikahannya. Ia tampaknya percaya bahwa ia berada di atas peraturan tentang kesehatan dan kematian. Namun gaya hidupnya yang ceroboh mengejarnya, dan pada suatu malam di musim panas di tahun 1830 pada pukul 3.30 pagi, ia menghadapi kematiannya. Ia terkejut menyadari bahwa ia sedang sekarat dan berteriak, "Tuhan, apa ini? Apakah ini kematian?" Ia meraih tangan pelayan muda itu dan berkata, "Anakku, inilah kematian." Seolah-olah ia terkejut mengetahui bahwa kebiasaannya yang buruk pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Berbeda dengan gaya hidup Raja George yang menghancurkan diri sendiri, Theodore Roosevelt mengatakan pada ayahnya untuk tidak memarahinya atau dia akan menderita asma. Meskipun terlahir lemah dan menghadapi masalah kesehatan seperti asma dan penglihatan yang buruk, Theodore Roosevelt memilih jalan yang berbeda. Dia merangkul kehidupan yang sulit dan menjadikan aktivitas fisik sebagai prioritas dalam hidupnya, yang tentunya didorong oleh ayahnya juga. Dia terlibat dalam berbagai kegiatan fisik seperti mendayung, tinju, gulat, mendaki gunung, dan juga sepak bola. Ia percaya bahwa ia harus mendorong dirinya sendiri untuk aktif dan berenergi sepanjang hidupnya. Bahkan ketika ia menjadi presiden, ia tetap berkomitmen untuk berolahraga, meluangkan waktu untuk beraktivitas fisik setiap hari, beberapa jam setiap hari. Sebagai presiden, siapa yang menurut Anda merasa lebih baik saat bangun di pagi hari? King George atau Roosevelt? Menjadi aktif dan merangkul kehidupan yang sulit dapat mengarah pada pencapaian hal-hal yang hebat. Kita ditakdirkan untuk lebih dari sekadar hidup dan mencari kesenangan. Setiap manusia telah diberi anugerah yang luar biasa. Kita adalah makhluk yang sangat dinamis di puncak rantai makanan. Apakah kamu akan membiarkan kemampuan kamu sia-sia? Saat ini banyak anak muda Amerika yang tidak dapat bergabung dengan militer karena masalah kesehatan atau kebugaran. Ceroboh dengan tubuh kita bukanlah sebuah lelucon. Ini adalah masalah keamanan nasional. Jika kita ingin menjadi anggota masyarakat yang hebat dan produktif, kita harus menjaga tubuh kita. Ini bukan hanya tentang gym,
Ini juga tentang apa yang kita makan dan menghindari zat-zat yang berbahaya. Tubuh kita seperti mobil balap yang canggih dan kita harus memenuhinya dengan baik. Hidup ini penuh dengan masalah dan situasi yang sulit. Terkadang pekerjaan kita tidak berjalan sesuai rencana dan kita mungkin menghadapi kesulitan. Namun dalam hal berolahraga, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Kita dapat memilih kegiatan yang berbeda-beda seperti berenang, angkat besi, jiu-jitsu, atau berjalan-jalan. Tetapi kuncinya adalah menjadi aktif. Disiplin diri bukanlah tentang mengatakan tidak pada kesenangan, tetapi kesenangan adalah imbalan dari usaha kita. Menjaga tubuh kita, mengendalikan keinginan kita, bekerja keras, dan berolahraga bukanlah sebuah hukuman. Ini adalah cara kita untuk mendapatkan kesenangan nantinya. Nomor 7, nomor terakhir, yaitu keheningan adalah kekuatan. Orang Sparta dikenal karena keberanian dan kekuatan mereka. Tetapi mereka memiliki kualitas lain yang mengesankan. Mereka adalah ahli dalam hal disiplin diri dalam hal berbicara. Mereka memiliki cara untuk menggunakan beberapa kata untuk membuat dampak yang besar ketika diancam oleh musuh yang kuat. Mereka menjawab dengan kata-kata pendek yang kuat. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak takut. Misalnya, ketika diberitahu bahwa anak panah seri akan menghalangi matahari, Leonidas menjawab bahwa kita akan bertempur di tempat yang teduh. Ketika penakut lain mengancam akan membantai setiap prajurit Sparta jika mereka menerobos tembok mereka, Sparta hanya menjawab dengan satu kata. Jika mereka tidak pernah menggunakan dua kata, di mana satu kata saja sudah cukup. Mereka tidak pernah menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Tidak pernah terlalu banyak bicara. Sedikit bicara lebih kuat daripada banyak bicara, meskipun memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengatakan apapun yang mereka inginkan. Sparta memilih untuk menjaga lisan mereka. Mereka tidak merasa perlu untuk membuktikan diri dengan berbicara terus-menerus atau terlibat dalam perdebatan yang tidak ada gunanya. Teknologi saat ini membuat kita lebih mudah untuk berbagi pendapat dan ikut berdiskusi. Namun pelajaran dari Sparta adalah untuk menahan godaan itu. Kamu tidak perlu mengutarakan pendapat kamu secara verbal, setiap pikiran atau memberikan pendapat kamu setiap saat. Hanya karena ada jeda, bukan berarti kamu harus mengisinya. Hanya karena semua orang berbicara, bukan berarti kamu harus ikut berbicara. Kamu bisa duduk dengan tenang, kamu bisa memanfaatkan keheningan untuk keuntungan kamu. Kamu juga bisa menunggu dan melihat. Kamu bisa menjawab pertanyaan dengan menjawab entahlah. Kamu juga bisa mengabaikan hinaan. Kamu juga bisa menolak ajakan dan memutuskan untuk tidak menjelaskan alasannya tentu saja. Kamu bisa melakukan semua ini, tetapi maukah kamu memilih untuk berbicara hanya jika dia yakin bahwa kata-katanya tidak lebih baik tidak diucapkan? Kita punya dua telinga dan satu mulut. Kamu akan selalu menyesali apa yang kamu ucapkan, bukan sebaliknya. Biarkan mereka berharap kamu lebih banyak berbicara. Jadi, itulah teman-teman 7 hal yang bisa kamu lakukan untuk melatih disiplin diri kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat dan menambah insight baru bagi kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.